Yuk kita bahas LKS Intan Pariwara kelas 12 bab 3 teks editorial. Tugas 1 pada halaman 51 ironi impor beras itu ada soal menentukan fakta, opini, saran, dan simpulannya. Adapun kalimat fakta yaitu 1. Kali ini persoalan beras yang menonjol ialah rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras pada paragraf ke-1 baris ketiga. Kemudian fakta selanjutnya, menurut Badan Pusat Statistik BPS, potensi produksi beras Januari sampai April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 3,08 juta ton atau 26,84% dari produksi di periode sama 2020 yang sebesar 11,46 juta ton. Itu ada di paragraf 2 baris ketiga. Fakta selanjutnya, BPS juga mencatat sebaran daerah sentra produksi beras di beberapa provinsi di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat ada pada paragraf ketiga baris ke-1. Fakta yang nomor 4 yaitu per 7 Maret 2021 lalu, stok beras Bulog sebesar 151 ton terdiri atas stok komersial 25.828 ton dan cadangan beras pemerintah CBP 843.647 ton. Itu ada di paragraf ketiga baris ke-7. Kemudian bagian opini yaitu 1. Hampir setiap tahun persoalan menyangkut perberasan selalu muncul. Ini ada di paragraf 1 baris ke-1. Dilanjutkan opini yang kedua. Pemerintah berkeras cadangan beras atau istilahnya kerennya iron stock diperlukan untuk kebutuhan mendesak seperti penyaluran bantuan sosial, bansos, atau operasi pasar untuk stabilitas harga. Ada di paragraf 1 baris ke-6. Opini yang selanjutnya yaitu rencana ini menjadi perdebatan karena pada saat yang sama sebetulnya Indonesia tidak sedang kekurangan beras. Paragraf kedua baris ke-1. Opini selanjutnya, jika pemerintah tetap memaksakan impor beras, petani di daerah sentra produksi beras pasti dirugikan. Ada di paragraf ketiga baris ke-4. Yang terakhir, opini terakhir ya. Ini saya berikan cuma 5 kalimat saja, selebihnya kalian boleh cari sendiri. Opini selanjutnya, bila impor dipaksakan ketika produksi beras mencukupi apalagi menjelang panen raya, siapa yang paling menjerit? Nah, itu ada di paragraf ke-4 baris ke-1. Selanjutnya yaitu saran kutipan dalam teks editorial. Alih-alih selalu menjadikan impor sebagai jalan keluar persoalan pangan, pemerintah seharusnya lebih fokus menggalakkan produksi pangan dalam negeri termasuk beras. Itu saran pertama. Saran yang kedua yaitu membeli hasil panen petani merupakan bukti nyata mencintai produksi dalam negeri. Nah, itu adalah saran ya, ada semuanya di paragraf ke-6. Kemudian yang terakhir ada simpulan. Kesimpulan pertama, keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras tahun ini mesti ditopang dengan landasan kuat, didukung data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Simpulan yang kedua, langkah impor yang tidak tepat dan tidak transparan justru akan menekan harga di tingkat petani, sekaligus membuyarkan mimpi kesejahteraan petani. Kunci jawaban tugas 2 halaman 52. Pindai QR code di samping untuk membaca teks editorial, menunggu geliat industri kreatif. Soal nomor 2 yaitu kalian disuruh mencari kutipan dalam teks editorial. Soal nomor 1, fakta. Jawabannya adalah sudah 1 tahun lebih negeri ini dilanda pandemi COVID-19. Selama itu pula seluruh kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dibatasi secara ketat atau dilarang sama sekali. Kementerian menyiapkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE pada kegiatan event dan MICE, meeting, incentives, conferencing, exhibition saat pandemi COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam keterangannya mengumumkan bahwa Kapolri mendukung penuh pelaksanaan kegiatan masyarakat berupa acara musik, MICE, pekan olahraga, hingga acara budaya dengan protokol kesehatan yang ketat. Jawaban nomor 2, opini. Industri kreatif merupakan salah satu sektor yang terkena dampak amat mendalam. Pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan izin kegiatan industri kreatif.
Meski demikian, kesehatan dan keselamatan tetap menjadi pertimbangan utama mengingat keselamatan rakyat tetap menjadi hukum tertinggi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif patut diberi apresiasi karena sudah menyiapkan semua prasyarat terkait dengan pembukaan kegiatan industri kreatif. Pengumuman Sandiaga Uno itu langsung disambut gembira oleh pelaku industri kreatif. Nomor 3, jawaban, saran atau alternatif solusi. Pelaku industri kreatif bisa saja memanfaatkan pelonggaran fasilitas umum untuk kegiatan pentas musik dan budaya. Pentas itu bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru, misalkan pada zona hijau, pentas dilakukan secara online. Jawaban nomor 4, simpulan, yaitu masyarakat yang sudah setahun ini dibatasi seluruh aktivitas akibat pandemi juga membutuhkan hiburan. Oleh karena itu kita tunggu industri kreatif menggeliat. Yuk kita bahas UK1. Tentukan permasalahan yang dibahas dalam teks editorial tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah pasar modal sebagai instrumen investasi yang dipilih oleh kaum muda atau kaum milenial. Jawaban nomor 2, tentukan fakta dalam teks editorial tersebut adalah A. Faktanya, data terbaru yang dirilis Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa jumlah investor retail, khususnya dari kalangan kaum milenial, meningkat sejak tahun lalu. B. Jumlah investor muda tercatat menembus angka 1.393.014 atau sekitar 75% dari total investor domestik per 29 Januari 2021. Soal nomor 3, tentukan opini dalam teks editorial tersebut. Jawabannya adalah opini dalam teks editorial sebagai berikut. Di kalangan kaum muda atau lebih akrab di telinga dengan sebutan anak milenial, ada kecenderungan memilih pasar modal sebagai salah satu instrumen investasi terbaik saat ini. Kaum milenial yang mulai menjajal investasi di pasar modal kurang pengetahuan seputar cara berinvestasi yang tepat di pasar modal. Soal nomor 4, tentukan saran yang terdapat dalam teks editorial tersebut. Jawabannya adalah A. Pemerintah sebaiknya memelopori mencintai produk dalam negeri. B. Proyek-proyek yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang dan jasa sebaiknya lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. C. Sebaiknya masyarakat Indonesia mengubah pola pikir barang dari luar negeri bermutu lebih bagus. D. Sebaiknya masyarakat Indonesia tidak berpatokan pada merek asing. 5. Tentukan simpulan teks editorial tersebut. Jawabannya adalah simpulan teks editorial, dengan jumlah penduduk yang besar, daya beli masyarakat Indonesia dapat mendongkrak perekonomian. Tugas halaman 54. Tentukan isu aktual dalam teks editorial tersebut. Setelah kamu memindai QR code di sampingnya, tentukan isu aktual dalam teks editorial tersebut, yaitu isu aktual dalam teks editorial tersebut adalah pandemi COVID-19 berdampak pada pengelolaan sampah medis. Jawaban nomor 3, tentukan pendapat beserta argumen penulis dalam teks editorial tersebut. Pendapat dalam teks editorial, penanganan pandemi membutuhkan penanganan berlapis. Kutipan dalam teks editorial adalah, jika benteng terdepan ialah kedisiplinan 3M yang berbarengan dengan kecepatan program vaksinasi, benteng kedua ialah ketepatan 3T yang ditopang dalam sistem kesehatan yang baik. Sementara itu, benteng terakhir ialah kecamatan penanganan limbah. Benteng terakhir ini bukan sepele dan ancamannya tidak perlu menunggu potensi munculnya 7,5 juta kilogram limbah dari pelaksanaan program vaksinasi. Jawaban nomor 2, bom waktu limbah medis. Pendapat dalam teks editorial, bom waktu limbah medis sudah berdetak sejak tahun lalu. Kutipan dalam teks editorialnya, ancaman bom itu sudah bisa dilihat dari sejumlah kasus pembuangan limbah medis secara legal. Jawaban selanjutnya, pendapat dalam teks editorial, kunci keberhasilan penerapan pengelolaan limbah medis itu tentunya ada di tingkat daerah. Kutipan dalam teks editorialnya, setiap kepala daerah semestinya segera menerbitkan pedoman lanjutan dan memastikan pelaksanaan di lapangan terawasi dengan ketat. Jawaban uji kompetensi 2. Tentukan isu aktual dalam teks editorial tersebut. Isu aktual dalam teks editorial adalah pemerintah resmi melarang masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik pada Idul Fitri tahun ini. Soal nomor 2, tentukan fakta dalam teks editorial tersebut. Fakta. A. Alasan pelarangan itu, masyarakat yang melakukan mobilitas diperkirakan mencapai 81 juta orang. Fakta yang B, tahun lalu larangan mudik juga ditetapkan dan masyarakat
dilarang masuk ke wilayah-wilayah dengan status pembatasan sosial berskala besar PSBB, zona merah penyebaran COVID-19, dan wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB. Fakta yang C, data tahun lalu menunjukkan bahwa selama 2 pekan masa Lebaran 2020 tambahan uang yang beredar mencapai 114 triliun. D, berdasarkan catatan Bank Indonesia, indeks penjualan sektor retail yang paling rendah adalah industri pakaian. Soal nomor 3, tentukan pendapat dalam teks editorial tersebut. Jawabannya adalah A. Larangan mudik tersebut memberikan pengaruh emosional yang dirasakan oleh masyarakat. B. Penurunan konsumsi masyarakat diperkirakan tidak terlalu besar. C. Perputaran uang masih akan terjadi pada momentum Lebaran 2021 meskipun tidak besar. D. Di balik kebijakan tersebut ada 4 sektor yang berpotensi berdampak larangan mudik Lebaran 2021. Baik, soal nomor 4, tentukan argumen berdasarkan pendapat dalam teks editorial tersebut. Tuliskan dalam tabel berikut. Pendapatnya adalah larangan mudik tersebut memberikan pengaruh emosional yang dirasakan oleh masyarakat. Argumennya, larangan mudik tersebut memberikan pengaruh emosional yang dirasakan oleh masyarakat. Pendapat nomor 2, penurunan konsumsi masyarakat diperkirakan tidak terlalu besar. Argumennya, data tahun lalu menunjukkan bahwa selama 2 pekan masa Lebaran 2020 tambahan uang yang beredar mencapai Rp 114 triliun. Pendapat nomor 3, perputaran uang masih akan terjadi pada momentum Lebaran 2021 meskipun tidak besar. Argumennya, tabungan masyarakat sudah berkurang akibat lesunya ekonomi nasional pada 2020. Pendapat yang keempat, di balik kebijakan tersebut ada 4 sektor yang berpotensi berdampak larangan mudik Lebaran 2021. Argumennya, keempat sektor tersebut adalah sektor transportasi, hotel dan restoran, industri makanan dan minuman, serta sektor retail. Soal kelima, buatlah saran berdasarkan teks editorial tersebut. Saran yang pertama, pemerintah sebaiknya memperketat aturan mudik jika mudik memang dilarang. Yang kedua, pemerintah sebaiknya memperbaiki pengelolaan mudik dengan data yang akurat. Yang ketiga, pemerintah sebaiknya memberikan solusi terhadap penurunan ekonomi. Yang keempat, pemerintah sebaiknya memberikan solusi untuk 4 sektor yang berdampak kebijakan larangan mudik. Selanjutnya, tugas pada halaman 57 yang berjudul Menjamin Keadilan Vaksin. Soal nomor 2, tentukan struktur teks editorial tersebut. Jawabannya adalah A. Masalah pernyataan pendapat pada paragraf 1, B. Argumentasi pada paragraf 2-7, C. Penegasan ulang pada paragraf ke-8. Soal nomor 3, tentukan kaidah kebahasan teks editorial menjamin keadilan vaksin. Tuliskan pada tabel berikut. Nomor 1, penggunaan kalimat retoris tidak ada. Penggunaan kata-kata populer. Semangat vaksin COVID-19 yang membuncah di seluruh dunia, bahkan pada mereka yang tadinya enggan, ternyata memunculkan masalah lain. Kelangkaan vaksin. Penggunaan kata ganti penunjuk, yaitu di satu sisi pemerintah tiap negara harus melindungi rakyatnya. Pada awal pandemi, banyak kisah kepahlawanan mulai dari membagi masker, sembako, dan gawai bekas untuk anak-anak sekolah, serta menjadi sukarelawan di tempat-tempat isolasi COVID-19. Inilah yang memicu para pemimpin dunia menjalin kerjasama pengembangan dan produksi vaksin. Saat ini, COVAX sudah mengirim lebih dari 37 juta vaksin COVID-19 ke 90 negara. Penggunaan konjungsi kausalitas, yaitu pada kata-kata oleh karena itu, mereka berlomba cepat mendapatkan vaksin. Oleh karena itu, COVAX tampaknya perlu menengahi situasi ini. Jawaban uji kompetensi 3 pada halaman 58. Nomor 1, tentukan kutipan tersebut dalam struktur teks editorial. Jawabannya adalah termasuk ke dalam masalah atau pernyataan pendapat. Soal nomor 2, tentukan kalimat dengan penggunaan kata ganti petunjuk dalam teks editorial tersebut. Jawabannya adalah dengan ETLE, praktik-praktik suap dan pungutan liar seperti itu semestinya bakal punah karena tidak ada lagi model tilang di tempat. Soal nomor 3, tentukan penggunaan konjungsi kausalitas dalam teks tersebut. Jawabannya A, dengan ETLE, praktik-praktik suap dan pungutan liar seperti itu semestinya bakal punah karena tidak ada lagi model tilang di tempat. B, salah satu yang mesti diperhatikan karena mengaplikasikan teknologi, tentunya konsep ini akan sangat bergantung pada alat dan sistem operasinya. Soal nomor 4, tentukan kalimat retoris dalam teks editorial tersebut. Jawabannya adalah menjadi pertanyaan, seberapa besar ketersediaan pasukan listrik saat ini dan ke depan?
Soal nomor 5, tentukan struktur teks editorial kutipan tersebut. Jawabannya adalah struktur argumentasi. Soal uji kompetensi 4 halaman 60. Soal nomor 1, tulislah sebuah paragraf berisi masalah atau pernyataan pendapat dalam teks editorial. Jawabannya adalah, sejak Januari sampai saat ini Indonesia memasuki puncak musim hujan. Masyarakat perlu mewaspadai terjadinya cuaca ekstrim yang mungkin terjadi hingga Maret. Cuaca ekstrim tersebut sangat berpotensi menimbulkan dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Hujan ekstrim disertai kilat dan petir serta gelombang tinggi juga dapat membahayakan pelayaran dan penerbangan. Soal nomor 2, tulislah paragraf berisi pendapat, argumen, dan fakta dalam teks editorial dengan topik kebijakan larangan mudik saat Lebaran 2021. Jawabannya adalah menjaga konsistensi larangan mudik ini penting karena meskipun telah dilarang, diyakini masih ada warga yang akan mudik pada Lebaran nanti, seperti disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam jumpa pers seusai sidang Kabinet Paripurna Rabu 7 April 2021. Hasil kajian kementeriannya, sekitar 27 juta orang tetap akan mudik. Jika tidak ada larangan mudik, ada 81 juta orang yang akan mudik. Soal nomor 3, tulislah sebuah paragraf berisi saran dalam teks editorial dengan topik kebijakan larangan mudik saat Lebaran 2021. Jawabannya, kini saatnya berhenti mengulang kesalahan yang sama. Pelarangan mudik yang akan disampaikan jauh-jauh hari adalah langkah baik karena memberi lebih banyak waktu untuk menyiapkan segala lebih detail pelaksanaan kebijakan itu. Kini saatnya misalnya segera menyiapkan sanksi yang tegas bagi aparatur sipil negara, pegawai BUMN ataupun anggota TNI dan Polri yang diketahui mudik. Sanksi seperti tilang juga perlu disiapkan untuk angkutan pribadi yang dipakai mudik. Panduan langkah bagi pemerintah daerah yang menjadi daerah tujuan mudik juga perlu secepatnya disusun. Pada saat yang sama, keteladanan dari elit juga amat ditunggu dalam pelaksanaan kebijakan itu. Soal nomor 4, suntinglah ejaan kutipan teks editorial berikut. Jawabannya adalah pandemik diubah menjadi pandemi, komoditi diubah menjadi komoditas, import diubah menjadi impor. Soal nomor 5, suntinglah tanda baca kutipan teks editorial berikut. 27.55 juta diubah menjadi 27,55 juta orang. 10.19% diubah menjadi 10,19%. COVID tanda pisah 19 diubah menjadi COVID tanda hubung 19.